Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Jadi, kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana caranya mengerjakan soal uji kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang paket 4 yang udah mudah hasil, tapi dalam Mayob. Nah, ini soalnya udah ada. Nanti untuk link ke soal akan saya masukkan di description. Kita lihat dulu soalnya. Jadi, Udah Mudah Hasil ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jual beli mesin kulkas merek ICCE. Jadi dia perusahaan dagang. Nah, perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit atau tunai dari beberapa distributor. Artinya nanti ada supplier, beberapa supplier, dan kemudian menjualnya lagi secara kredit atau tunai. Berarti nanti ada customer. Perusahaannya beroperasi di Jakarta. Ini alamatnya, nomor telepon, dan ada email. Kemudian ada NPWP dan NPPKP. Oke, KLU-nya 47411. Nah, kemudian di bagian B, kayak biasa kalau soal kayak gini ada kebijakan akuntansinya. Secara umum sih sama ya, menggunakan SKK etap, sebulan, setahun ada 12 bulan, kemudian pakai sistem perpetua dan accrual basis. Periode akuntansi 12 bulan, tadi 1 tahun ya, kan udah kelihatan nomor C, Januari sampai Desember. Di bagian D dijelaskan lagi. Kemudian setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Kemudian jurnal yang digunakannya jurnal khusus dan jurnal umum. Mata uangnya hanya satu, yaitu rupiah. Bagian pembelian, tadi udah disebutin di deskripsi, dia ada pembelian secara kredit dan secara tunai. Nah, kemudian ada PPN-nya 11%, artinya kalau 11% dia udah di atas 2022 atau minimal 2022 tahunnya. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan berarti oleh udah hasilnya, cuman biasanya yang kayak gini kan suka ada feedbacknya ya. Jadi dibayar dulu, nanti diganti pembayarannya oleh pelanggan. Kemudian setiap ada retur, maka diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN-nya. Terminnya net 30, artinya nggak ada diskon. Cuman jatuh tempo 30 hari. Terus yang E, ada keterlambatan pembayaran utang didenda 1%. Kemudian faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Nih, biasa sih ya soalnya standar. Yang ketiga ada pengeluaran kas. Ini ceritanya kalau pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek. Kalau dengan cek berarti pakai cash in bank. Kalau di bawah 1 juta atau sebesar 1 juta pakai kas kecil. Sistem pencatatan kas kecilnya sistem dana tidak tetap atau fluctuation system. Sama. Kemudian terminnya juga net 30, sama kayak waktu pembelian. Perlambatan membayar piutangnya 1%. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 11% PPN keluaran. Yang terakhir, faktur penjualan dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Yang kelima, ada yang penerimaan kas. Setiap penerimaan kas disetor ke Bank Mandiri, artinya ke cash in bank akunnya. Selanjutnya yang nomor 6, sistem persediaannya menggunakan sistem pencatatan perpetua dan metodenya FIFO. Tapi karena kita mau pakai Mayop, jadi kalau pakai Mayop pasti pakai average. Makanya kalau ngerjain udah mudah hasil yang paket 4 ini antara manual dengan Mayop mungkin ada perbedaan, terutama di harga pokok ya, harga pokok penjual atau COGS karena beda metodenya. Sistemnya sama perpetua tapi metodenya beda. Kemudian penyusutannya dalam metode garis lurus, kemudian beban penyusutan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Oke, di bawahnya ada daftar akun. Kayak biasa akunnya 123456689 nomornya ya. Terus di bawahnya lagi ada neraca saldo. Di bawahnya lagi ada daftar customer dan supplier. Ini customer card sama supplier cardnya. Terus di bawah ada opening balance untuk account receivable sama account payable. Terus ada untuk merchandise inventory. Oke, kita sekarang langsung masuk ke Mayob. Saya udah buka Mayobnya. Karena kita mau buka data awal, jadi otomatis create. Kayak biasa kita disambut oleh Mayob, introduction. Next aja. Nah, di sini kita masukin informasi perusahaannya, informasi dasarnya. Yang tadi ada nama, alamat, nomor telepon, dan nomor fax.
Namanya UD Mudahasil. Susah nggak pasangin headset bentar ya. UD Mudahasil. Terus jangan lupa pakai dalam kurung nama kamu, nama dan kelas. Oke, addressnya tadi ada di ke atas dulu ya. Alamatnya Jalan Raya Arjuno 121 Jakarta. Jalan Raya Arjuno 121 Jakarta. Terus phone number sama faxnya sama. Tadi ada di bank kopi lagi. 021 420 420 0117. Oke, ini bisa di copy. Oke, email addressnya adalah mudah12gmail.com. Oke, information untuk company-nya sudah. Next, nah ini tadi tuh kalau nggak salah dia 2022. Kalau nggak salah ya, 2022 trial balance-nya ya November. Oke, berarti transaksinya Desember. Berarti current financial year-nya 2022. Last month-nya, karena tadi 1 Januari sampai 31 Desember, berarti last month-nya Desember. Conversion month-nya Desember juga, karena transaksi mulai di Desember. Number of accounting periods-nya adalah 12 atau 12 bulan. Tadi kan ada ya, 12 bulan. Oke, next. Kita diingetin lagi. Nah, di tahap ini jangan salah. Kalau salah, nanti akun revenue dan expenses-nya nggak keluar. Kemudian build your account list-nya pilih yang ketiga yang I would like to build my own account. List once I begin using my artinya kita akan membuild up atau membuat akun kita sendiri setelah kita membuat data company ini. Next. Nah, di sini kita akan menentukan di mana kita menyimpan file Mayap kita. Oke, saya akan menyimpan di data D supaya mudah dicari. Oke, karena lemot, jadi mohon maaf, mohon menunggu. Kalau kamu nggak ganti apa ininya ya tempat menyimpannya, dia akan tersimpan di file Mayop di data C gitu. Di sini aja. Kalau sudah disimpan di tempat yang diinginkan, next. Kita menunggu lagi. Sebenarnya kalau komputer lebih bagus, nggak akan menunggu lebih lama kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita dikasih pilihan mau masuk setup assistant atau command center. Kalau saya lebih nyaman ke setup assistant, jadi yang ini aja. Nah, sekarang waktunya kita bagi dua untuk kenyamanan bersama, supaya bisa sebelah-sebelahan dengan akun listnya. Yeay. Eh, eh, eh. Bah, jadi nontonin saya begini-begini. Maaf ya.
Nah, gini kan enak. Oke, pertama-tama kita akan membuat account list. Tapi kalau saya biasanya ngehapus-hapus dulu gitu. Jadi nggak langsung buat account list. Ngapus-hapus itu maksudnya apa sih? Yang ngapus pajak, ngapus link account, ngapus akun-akun yang tidak digunakan gitu. Nah, berarti di sini dulu kita hapus pajak dulu. Jadi kan pajaknya adalah PPN ya. Terus kalau di Mayap itu biasanya ada yang nggak kena pajak, si NT itu. Jadi yang kita sisain di sini adalah GST dan NT. Maksud saya lihat kodenya, yang kodenya GST, kemudian yang kodenya NT. Nah, selain itu dihapus. Cara hapusnya tinggal klik kanan, kemudian delete. Kayak gini. Cara saya mungkin berbeda dengan yang lain, jadi mohon maaf lahir batin. Saya hanya memperlihatkan yang nyaman aja. Oke, sekalian aja kita edit jadi PPN. Yes, aja pertambahan nilai. Saya pakai caps lock karena males di ini lagi apa di kecil gede kecil gitu males. Ini dicek aja seperti ini nanti. Oke, close. Kemudian di setup link akunnya juga ke setup ke link akun. Pertama yang sales. Nah, ini punya saya unchecklist, tapi biasanya ada Mayop yang versinya itu kalau kamu buka link akun itu ada yang ke checklist gitu. Jadi dicek aja dulu. Kalau punya saya nggak ada yang ke checklist. Oke, tapi kayak ini ada purchase link akun. Jadi dihapus aja. Oke, nah baru sekarang saya akan masuk ke account. Account. Di sini untuk membuat account ya dan mengisi opening balance accountnya next. Nah, hapus akun yang sekiranya nggak akan dipakai gitu. Kayak ini. Bedain warnanya. Dan itu akun-akun pajak banyak yang tadi kita hapus. Kalau kamu nggak hapus dulu pajaknya, ya dia nggak akan bisa dihapus akunnya. Terus kalau nggak bisa dihapus gimana, Bu? Ya hapus dulu. Kalau kamu nggak mau ngapus, berarti ada banyak akun yang harus diganti. Apa? Diganti nomornya. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada general check account. General check account itu dia adalah akun pembayaran yang menggunakan cek gitu. Pembayaran yang menggunakan cek, nah akunnya ini. Alias kalau di soal demo hasil itu adalah cash in bank. Ya, cash in bank. Jadi yang general check account edit jadi cash in bank. Akun nomornya udah sama, account name-nya aja yang diganti cash in bank. Kemudian ada saldonya. Saldonya jangan pakai titik, jangan pakai RP, angkanya aja. Oke. Kemudian di sini ada provision, hapus. Terus yang undeposit ganti jadi petty cash. Nah, cuman kalau kita lihat di sini petty cash nomornya 1.200, tapi di sini yang 1.200 itu payroll check account, berarti payroll check accountnya ganti nomornya. Gitu, ganti aja. Tinggal diedit kemudian ganti. Undeposit 1.200. Nah, kalau nggak diganti dulu nanti dikasih jendela gitu, dikasih jendela informasi sama Mayupnya bahwa ini tuh udah ada loh nomor akunnya gitu. Lupa nggak dikasih opening balance. Opening balance 15 juta. Maaf ya, clumsy. Oke, kemudian ada trade debtor. Trade debtor itu adalah account receivable. Sebelum itu saya akan mengganti electronic clearing account.
Yang diganti apanya, Bu? Account numbernya. Biar dia ke bawah aja sih, biar rapi. Oke, ganti trade debtor menjadi 1.300 account receivable. Kemudian ada opening balance-nya 129.870. Oke. Nah, setelah ini baru kita bisa bikin akun yang lainnya dari awal. Nah, kalau saya sih biasanya new-nya langsung dari sini. Jadi nggak usah oke terus new lagi dari account isi setup asistennya, tapi langsung dari edit account di sini. Nah, nanti dulu. Nah, yang dari allowance for doubtful debt ini ya, sampai ke prepaid tax, itu account type-nya adalah other current asset. Kayak gini. Jadi tinggal ganti aja. Kalau ada suara motor, maaf ya. Allowance for doubtful debt. Nah, karena allowance for doubtful debt itu adalah kontra account, artinya dia mengurangi eh, mengurangi saldo akun kelompok akun tersebut, jadi opening balance-nya pakai negatif. Nah, itu. Dan dilanjutkan sampai akunnya beres yang harta. Kalau nggak ada saldonya berarti biarkan. Nah, terus kita akan masukin yang equipment at cost dan equipment accumulate. Nah, dia itu konsepnya adalah fixed asset. Nah, yang equipment accumulate ini sama kayak allowance for double debt. Dia kontra account, jadi opening balance pakai negatif. Nah, selanjutnya kita masukin yang liabilities atau utang. Utang itu yang dua strip ini ya, sampai sini. Nah, di sini ada account payables, terus di sini ada trade creditor. Trade creditor itu account payable. Tuh, jadi tinggal edit aja. Oke, nah tadi kan yang di harta yang ada di kredit, opening balance pakai negatif. Sedangkan ini yang utang kan ada di kredit juga, tapi nggak perlu pakai negatif karena Mayab itu ngerti
mana akun yang saldo normalnya di debit dan mana akun yang saldo normalnya di kredit. Yang kita harus kasih tahu ke Mayob yang mana negatif dan mana positif itu adalah si kontra account-nya yang dia nggak ngerti tuh itu gitu. Gitu. Jadi account payable ini walaupun di kredit nggak usah pakai nggak usah pakai negatif opening balance-nya. Karena dia ngerti emang ini saldo normalnya di kredit gitu. 121 545. Oke. Nah, terus di sini ada GST collected sama GST paid. Kebetulan eh, yang di Mayup sama yang di sini sama. Nah, GST collected itu adalah PPN outcome, GST paid adalah PPN income. Jadi tinggal edit aja kalau saran saya. Jadi jangan dibuat lagi, edit aja. Edit nih. Ininya jadi other current liability, account numbernya ganti yang GST collected jadi PPN outcome. Kenapa sih Bu? Mendingan diedit aja biar di teksnya nggak usah ganti akun. Kan udah ngeling kalau ini, ya nggak? Oke, terus yang GST paid, edit, count type-nya ada current liability, count number-nya 1.600, ininya PPN income. Opening balance ya. Nah, opening balance-nya kita lihat PPN income itu ada di debit, berarti di sininya pakai negatif. Negatif 4.500.000. Kenapa pakai negatif Bu yang di debit? Karena kan liability itu normalnya di kredit, sedangkan PPN income ada di debit, artinya dia kebalikannya, jadi pakai negatif kontra account itu tadi. Oke, sekarang kita bikin sisanya. Other current liability ya, expense payable. Income tax payable nggak ada saldonya, jadi langsung next. Terus PPN payable nggak ada saldonya juga. Terus PPN outcome udah, PPN income udah, sekarang 2.100. Nah, 2.100 itu Bank Mandiri Loan, dia account type-nya adalah long term liability. Oke. Sayangnya di soal ini tuh karena bukan soal Mayob ya. Maksudnya jadi nggak ada, kan kalau soal Mayob tuh biasanya ada ininya ya, account type. Jadi kamu harus pintar-pintar untuk baca soal, baca akun gitu. Ini tipenya apa, ini tipenya apa. Oke, lanjut ke equity. Equity di sini karena UD bentuknya ya, Randy Capital dan Randy Drawing. Jadi nggak dari retained earning gitu. Equity. Jadi dibikin dua-duanya kan biasanya kalau PT ada retained earning ya. Tinggal edit retained earning yang di Mayop aja gitu. Sedangkan ini bukan PT tapi UD. Randy Capital 1652925. Randy Drawing prefer. Oke, karena prefer jadi pakai negatif. Ini di debit juga kan kelihatan. Oke. Selanjutnya membuat yang income. Income itu berarti dari sales sampai free collected. Ganti dulu account type-nya income. Sales terus sales return
nggak ada saldonya. Terus sales discount, ada saldonya. Free collected, nggak ada saldonya. Selanjutnya adalah yang akun 5, cost of sales. Cost of goods sold. Selanjutnya masih akun 5, itu yang free paid. Oke. Nah, terus yang expense. Expense itu wages and salaries ada. Edit aja wages and salaries. Jadi 1.700. Wages and salaries. Opening balance-nya 54 per 50. Oke. Kemudian ada employment expense, beban karyawan. Ini kita ganti aja jadi apa kayak gitu. Ya, kita ganti jadi 1.800 aja. Other operating expense. Karena dia ngelink jadi nggak bisa dihapus. 28.900. Tahu ngelinknya dari mana bisa lebih detail. Link account employment expense. Gitu. Jadi nggak bisa dihapus. Sedangkan link akunnya harus diisi itu. Oke, sekarang kita masukin sisanya. Namanya panjang ya. Jadi saya eh, apa perpendek saja. Tuh, nggak bisa. Segitu udah diperpendek. Loading terus. Ada saldonya, lanjut. Dua empat tujuh. Oke, kalau kalian punya versi map yang berbeda, mungkin isi akun bawaannya juga beda. Terus beda juga sama yang ABSS kan. Jadi mungkin kalian nggak ada employment expense kayak tadi. Wages and salaries udah, other operating udah. Sekarang kita ke nomor 8, interest revenue, other income. Interest revenue 87. Oke, yang selanjutnya tiga terakhir itu masuknya ke other expense.
Interest expense 30 juta 200, terus 1.200 dan service charge. Tapi soal ini tuh gak kepake bang, service charge itu karena nggak ada rekonsiliasi bank, soalnya gampang banget, gila beruntung banget kalian. Oke, nah moment of truth, kita lihat apakah saldonya nol. Sebenarnya sih kalau nggak nol, nol. Oke, jadi kalau dari account list tadi kamu klik next. Di sini akan kelihatan akun apa aja yang udah kita buat, saldo atau opening balance berapa. Terus kalau lihat ke bawah ada amount left to be allocated. Kalau jumlahnya nol artinya pekerjaan kamu udah benar. Kalau belum nol, pekerjaan kamu belum benar. Jadi silakan mencari. Kalau belum benar ya. Tapi semoga semuanya benar. Langsung sekaligus benar. Oke, next. Kerjaan kita udah selesai yang akun. Nah, selanjutnya adalah pajak. Tapi kan kita pajak tadi udah ya. Tapi kita cek lagi aja ke list tax code. Oke. Nah, lihat. Ini yang tadi saya maksud. Jadi, mendingan jangan dibuat lagi gitu si PPN income sama PPN outcome-nya. Karena yang di soal UD Mudah Hasil sama di Mayop itu modelnya udah sama. Si PPN income sama PPN outcome itu sama-sama dianggap sebagai other current liability gitu. Jadi, nggak usah dibuat lagi, diedit aja. Karena tadi diedit, jadi otomatis deh gitu. Kalau kamu bikin baru ya berarti harus ganti lagi ya enggak? Karena di sini pasti masih GST collected dan GST paid. Proud of myself. Selanjutnya kita urus setup link account. Pertama yang cek dulu yang sales link account. Jadi ada set account for tracking receivable, otomatis account receivable. Kemudian bank account for customer receipt adalah cash in bank. Tadi kan ya setiap penerimaan kas langsung disetorkan ke Bank Mandiri. Selanjutnya, tadi itu kan ada termin net 30 otomatis nggak ada diskon. Jadi kalau saran saya, yang I give discount for early payment gak usah di checklist walaupun ada akunnya sales discount. Tapi kan nggak kepake ya, jadi nggak usah aja. Terus I assess charge for late payment. Sebenarnya untuk ketentuannya ada yang tadi 1%, tapi ya keterlambatan 1%, tapi akunnya nggak ada late fees collected gitu. Jadi nggak usah di checklist. Jadi yang kita checklist hanya ini I charge free on sales. Atau income for free atau income for ongkos kirim gitu. Akun untuk ongkos kirim adalah ini free collected. Setelah isi link account, kita isi terms. Termsnya itu tadi adalah yang net 30. Kita pilih payment history-nya yang in a given of days aja. Discount days-nya 0 karena emang nggak ada diskon. Kemudian balance due days-nya tadi jatuh tempo 30 hari. Discount for early payment-nya 0. Monthly charge for late payment-nya 1% boleh lagi diisi mangga. Free tax code-nya adalah NT. Gitu ya. Ini PPN udah bener. Oke, oke. Nah, sales beres. Terus sekarang purchases. Purchases juga sama ya. Nggak ada diskon karena net 30. Nggak ada late fees expense. Jadi nggak usah. Jadi yang ini. Yang I take diskon sama I pay charge nggak usah. Ini juga nggak usah nomor 1. Nomor 3 nggak usah karena nggak ada DP. Jadi yang kedua aja. I pay free on purchases. Akunnya adalah yang free paid ini. Ongkos kirim. Terus kita isi termin, terminnya sama, net 30, jadi payment is due-nya in a given bla 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 of days, discount days-nya 0, balance due days-nya adalah 30 hari, free tax code-nya adalah NT. Oke. Oke. Oke lagi. Nah, kalau udah begitu bisa deh kita ke kartu customer dan kartu supplier. Kita ke customer dulu ya. Customer masih di easy setup assistant. Isinya di sales. Oke. Introduction, layoutnya isi item. Next.
Selling details, income account. Income account dari customer itu sudah pasti sales. Credit limit yang di bawahnya nggak usah diisi, langsung next lagi tax code-nya. Nah, ini ngikutin yang tadi, yang dari terms. Jadi PPN untuk tax code, free tax code-nya NT. Next. Payment methodnya, jadi kalau menerima kas dari customer, tadi kan pakai cek ya. Jadi isinya yang cek. Oke, ini kita diingetin lagi. Next. Cash in bank dan depositnya petty cash. Next. Nah, di sini kita mengisi customer listnya atau daftar customer atau customer card. New. Oke, kita akan ngisi yang ini C1, C2, C3, C4. Dari atas, toko Karisma C001, addressnya yang alamat Jalan Gunung Sari 10, city-nya Jakarta. Oke, state-nya nggak usah diisi, postcode nggak usah, country nggak usah. Kalau mengisi mangga telepon. Oke, kita cek dulu selling details-nya. Nah, karena sebelumnya kita udah ngisi, jadi otomatis income account ya sama tax code-nya udah keisi otomatis. Terus ini ngikutin dari termin. Payment details-nya cek. Jadi nanti di transaksi langsung ada gitu. Kalau kamu kan suka ada tuh yang isinya dari sini ya, yang dari bukan yang dari balance tapi yang dari comment center tuh. Kalau comment center kan dari sini ya, dari cut list. Itu biasanya nggak otomatis keisi sih. Oke. Nah, jadi cuman itu aja yang diisi, cuman name, card ID, address sama phone. Kita new lagi aja. Oke. Dan lanjutkan sampai bawah sampai C4. 45. Oke, new lagi. Terakhir. Terakhir yang customer. Oke, selesai. Nah, ini card listnya atau customer listnya. Next. Ini kita ngisi eh, saldonya. Saldo customer atau saldo piutang dagang. Ya ini ya. Add sales. Historical sales untuk pertama yang C1 dulu, toko Karisma. Invoice-nya, nomor invoice-nya berarti yang F11 garis miring 15. Date-nya yang tanggal 15 November 2022. Customer PO-nya isi aja, samain sama invoice memonya opening balance. Oke, total include tax. Nah, total include tax, total termasuk tax. Berarti yang ini. Ini kan penjualannya. Ini PPN outcome-nya. Jumlahnya berarti penjualan tambah PPN outcome. Nah, jumlah inilah yang dimasukin ke total include tax. Berarti yang 41625. Tax code-nya NT. Kenapa NT, Bu? Karena sudah total include tax. Begitu. Record. Okein aja. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. C2. F11 dua tanggalnya 20 F11 memonya samain opening balance total income tax-nya 33 NT. Okein kalau ada jendela lagi. E E E E E E E
C3. F1127, tanggalnya 25. F11 opening balance lanjutnya 24975 NT. Oke, in lagi. Terakhir, customer C4. Tanggalnya adalah 27 F11 garis miring 34. Opening B balance 29970 NT. Record. You are ready to use the sales command center. Congratulations. Equal. Oke. Nah, kita lihat di sini total salesnya adalah 129.870.000. Total link receivable account balance-nya 129.870.000. Ini tuh total sales yang tadi kita masukin. Kalau total link receivable itu adalah jumlah akun receivable yang kita masukin di account list gitu. Out of balance-nya 0. Kalau sudah 0 artinya sudah benar, sudah balance. Next aja. Congratulations. Oke, thanks. Close. Nah, mana easy setup. Oke, selanjutnya kita masukin yang daftar supplier. Hanya ada 3 ya. Tadi kan customer di sini. Nah, supplier yang purchases sebelahnya. Next. Item. Next. Expense account. Nih, enter the expense account you plan to use for most your purchase. Purchase akunnya pakai apa? Pakai cost of goods sold. Next. Tax code-nya PPN, flag tax code-nya MT, oke. Payment method, tadi kan kalau bayar-bayar di atas 1 juta, berarti pakai cek, bener gak? Berarti pilihnya cek. Terminal keisi, next. Link account-nya, yes, account for paying bills, cash in bank, next. Nah, ini adalah supplier card. Supplier card atau eh, apa? Daftar supplier. Digedein. Daftar supplier itu yang tadi ada 3 ya, maaf. Terenter jauh sekali. Daftar supplier yang S1, S2, S3. Wih, dokter. Pertama, PT Mandiri. Alamatnya Jalan Mesin nomor 280, City-nya Jakarta. Nomor teleponnya boleh diisi. Oke, kita cek dulu buying details. Nah, ini. Karena kita udah ngisi sebelumnya, jadi otomatis di sini ada. Begitu. Kita next aja, sisanya tinggal ngisi profile. Selesai cardnya. Oke, next. Nah, ini kita masukin saldo utang dagangnya ya. Kayak ini. Saldo utang dagang di add purchase aja. Dari atas, dari S1. PO numbernya kalau saya sih suka diisi dengan nomor fakturnya, samain aja. Tanggalnya 13/11/2022, ini samain. Memonya samain opening balance. Total including tax-nya isi yang nominal yang ada di jumlah ya, jangan yang pembelian, jangan yang PPN, tapi yang jumlah. Berarti ini 38.850. Tax code-nya sama NT. Oke, ini aja.
Add purchase lagi, S2. PO-nya F titik 4532. Tanggalnya 26 F titik 4532. Memonya opening balance. Totalnya yang jumlah ya 39.960. Tax code-nya NT. Oke. Net purchase lagi terakhir yang S3. PO-nya yang F titik 3975. Tanggal 29 F titik 3975. Opening balance. Totalnya 42735. 42375. Kurang. 38.850. 42735. 42735. Kalau ada salah diedit aja. Nah, congratulations. Pantesan tadi nggak ada congratulationnya ya, amplop. Oke, oke. Nah, out of balance amount-nya 0, artinya sudah benar pekerjaannya. Hooray, next. Close. Easy setup assistant selesai, tapi kerjaan kita belum. Sekarang kita ke inventory. Untuk mengisi yang ini, persediaan barang dagangan. Oke, inventory. Inventory itu kerjaannya ada dua ya. Kerjaannya ada dua. Pertama, kita masukin kartnya dulu sama kayak tadi. Kedua, kita isi ininya apa? Saldonya. Kartnya dulu yang item list. New. Item number berarti yang kode. Berarti ini T2110K. Name-nya kulkas tipe K100. Karena perusahaan barang dagang berarti barangnya di buy atau dibeli, di sell atau dijual, dan di inventory atau eh, disediakan disimpan ya. Cost of sales-nya, cost of goods sold. Oke, tracking for sales-nya berarti sales. Asset account for inventory-nya adalah merchandise inventory. Saya kasih ini merchandise. Aduh. Nah, oke, kemudian ke item details. Nggak usah ada yang diisi, buying details. Standar cost-nya ini adalah 2 juta. Tahu dari mana Bu? Itu ada price per unit. Measure-nya unit. Number of item buying nggak usah. Tax code-nya PPN. Selling details. Nah, selling details harus lihat ke transaksi. Kita kalau ngejual berapaan gitu. Kalau nggak salah harganya itu sama semua. Ya, ke 100 3.500.000. Berarti best selling price 3.500.000. Selling unitnya unit 1 ppm. Nah, oke, selesai yuk dari sini. 220 4,5. Yang bawah 5 juta. Oke, tidak dah. Item number yang kedua. T2220 K. Kulkas tipe K200. Ini udah otomatis keisi. Kita tinggal ganti buying details. Standar cost-nya adalah 2.500.000. PPN-nya otomatis. Selling base-nya tadi 4.500.000. Oke, 450.000. Ini lagi. Terus yang ketiga T. Nah, kulkas tipe K300. Buying details-nya
Standar costnya 3 juta. Sellingnya adalah tadi 5 juta. Kalau nggak salah 5 juta ya, tapi iya 5 juta. 4,5, 3,5, 5,5, 4,5, 5,5. 5,5. 3,5, 4,5, sama 5. Oke. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita count inventory. Counted-nya ada berapa? Ada 100, yang k 100. Terus 200 ada berapa? Ada 100. 300 ada berapa? 110. Nah, terus adjust. Adjustment-nya nggak usah. Opening balance saja langsung. Nah, date-nya tanggal 1/12/2022. Memonya opening balance. Nah, unit cost-nya isi dengan 2 juta. Ini 2 juta ya. Oke, terus 220-nya adalah 2.500.000. Ini 2.000. Terus yang ini adalah 3 juta. Oke. Dicek dulu 200 juta, 250 juta, 330. Ctrl R, 780 juta. Eh, 200, 250, 330. Oke, record. Nah, udah selesai buat company data. Sekarang kita cek kebenarannya ya. Cara ceknya di command center, di account, command center yang di menu utama. Aduh, terus ke account, terus ke company data auditor. Bagian kirinya, klik yang transaction review, start date-nya 30 November 2022, end date-nya 1 Desember 2022. Run review. Nah, checklist semua. Alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya sih, emang harus checklist semua. Artinya pekerjaan kau benar semuanya balance mulai dari opening balance account, opening balance untuk customer, opening balance untuk supplier, opening balance untuk inventory, plus akun-akun yang ngelinknya. Artinya sudah benar semuanya. Kalau sudah benar semua atau sudah checklist semua, kita siap masuk ke transaksi. Oke. Tapi untuk video kali ini cukup di sini dulu. Transaksinya masuk ke video selanjutnya. Takutnya kalau di sekaligusin nanti makin lama. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, salah klik dah. Harusnya kan end record.